Hari ini, tanggal 21 Januari 2025, berikut hasil cek saldo di kartu KKS salah satu bank penyalur. Apakah sudah ada yang terisi kira-kira ya kartu KKS-nya di hari ini? Nanti akan kita sinkronkan dengan update terkini juga untuk PKH dan BPNT periode tahap 1 2025. Apakah sudah muncul keterangan mulai alokasi bulan Januari 2025 ini? Nah, alhamdulillah salah satu bansos ini hari ini positif cair ya di salah satu bank penyalur, yakni Bank Penyalur BRI. Kira-kira bansos jenis apa ya yang hari ini terpantau cair? Nah, akan kita bahas juga terkait mengenai informasi bantuan sosial yang lainnya tentunya. Maka dari itu, jangan kemana-mana, kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Sobat YouTube, kembali lagi di channel saya, Sukron Channel. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat dan dimudahkan rezekinya. Amin. Nah, pada video kali ini kita akan update lagi ya terkait kabar PKH dan BPNT tahap 1 tahun 2025 ini. Apakah sudah ada pergerakan kira-kira? Dan berikut nanti akan kita bahas terkait hasil cek saldo di kartu KKS. Nah, kira-kira apakah sudah ada tanda-tanda saldo yang masuk di KKS dengan mengupdate juga periode tahap 1 mulai alokasi bulan Januari baik PKH maupun BPNT melalui SIG-NG. Apakah sudah muncul kira-kira ya alokasi bulan Januari ini? Nanti akan kita update ya terkait hal itu, dan juga tentunya kita akan membahas terkait mengenai bantuan sosial yang lainnya tentunya. Nah, maka dari itu jangan kemana-mana, silakan stay tune terus di HP Anda masing-masing ya. Dan simak sampai akhir, dan sebelum kita lanjut silakan yang baru bergabung di subscribe dulu channel ini dan ditekan tombol loncengnya agar sobat YouTube semua mendapatkan pemberitahuan video terbaru dari Sukron Channel. Dan jangan lupa di share di berbagai media sosial dan di like apabila sobat YouTube suka dengan video ini. Oke sobat YouTube, kita lanjutkan pembahasan pada video kita kali ini. Nah sobat YouTube, pasti banyak yang menanti ya terkait pencairan bantuan PKH maupun BPNT untuk tahap 1 tahun 2025. Nah, tapi ya belum tentu bantuan Anda itu akan cair lagi di tahap 1 ini. Nah, salah satu contoh itu wilayah dampingan saya. Nah, beberapa hari yang lalu itu ada musyawarah ya antara kepala dusun, kemudian ketua RT, ketua RW di situ. Nah, di situ itu menetapkan para warganya ya, warga yang ada di wilayahnya tersebut yang dapat bantuan sosial baik PKH atau BPNT yang sudah sejahtera, yang sudah kaya, mungkin karena sudah punya sawah atau mungkin sudah punya usaha ternak. Nah, mereka itu ditidaklayakkan melalui SIG-NG. Nah, penidaklayakkan ini itu dilakukan ya melalui SIG-NG yang dikelola oleh operator SIG-NG di desa atau kelurahan. Nah, jadi bukan pendamping yang menidaklayakkan tentunya ya. Nah, jadi kalau mungkin nama Anda sudah ditidaklayakkan ya di SIG-NG di bulan Januari ini, ya nanti kemungkinan tahap 2-nya nanti nggak akan cair lagi bantuan Anda, baik PKH atau BPNT-nya. Nah, dan itu ya nggak usah nabrak pendamping ya, karena penidaklayakkan keluarga penerima manfaat, karena mungkin sudah mampu ya, atau mungkin keterangan yang lainnya, nah itu dilakukan dari hasil musyawarah di desa atau kelurahan. Dan juga untuk penidaklayakkannya melalui SIG-NG yang dikelola oleh operator desa atau kelurahan, bukan SIG-NG milik pendamping. Nah, jadi itu ya. Nah, kemudian untuk yang mungkin kemarin hanya dapat BPNT murni ya, itu berkesempatan dapat PKH juga di tahap 1 ini ya. Karena
di setiap tahapnya itu biasanya ada kuota berkurang. Mungkin karena tadi itu tidak layakan karena sudah kaya atau mungkin ada yang sudah meninggal. Nah, untuk memenuhi kuotanya, nah itu diambil biasanya dari yang sudah punya kartu KKS. Kalau pencairannya lewat kartu KKS. Yang jelas yang sudah masuk DTKS itu yang masuk antrian untuk pemenuhan kuota. Jadi mungkin yang banyak dikatakan orang itu namanya PKH validasi. Nah, itu ya. Jadi siap-siap saja mungkin yang sebelumnya hanya dapat BPNT murni dan di keluarganya ini ada keluarga yang memenuhi syarat PKH. Misal ada lansia minimal 60 tahun atau ada anak balita usia 0 sampai 6 tahun atau anak sekolah ya, SD, SMP, SMA atau disabilitas. Nah, itu yang memenuhi syarat PKH. Nah, jadi itu ya. Nah, kemudian untuk penyaluran yang lewat pos, nah tahun kemarin kan itu sempat terupdate di SIGNJ itu akan bermigrasi ke kartu KKS atau bank ya. Nah, tahap 1 ini masih belum ada tanda-tanda ya, apakah akan disalurkan lagi lewat pos atau kembali lagi bermigrasi ke kartu KKS atau ke bank penyalur. Nanti akan kita tunggu ya terkait informasi tersebut. Yang jelas untuk tahap 1 ini ya, Gus Ipul selaku Menteri Sosial ini telah membocorkan informasi terkait mengenai tahap 1 tahun 2025 ini untuk penyaluran itu masih mengacu pada DTKS. Nah, nanti kemungkinan tahap 2, tahap 3, tahap 4 itu akan mengacu bukan lagi dari DTKS, akan tetapi DTKS nanti akan berubah menjadi DTSEN, Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional, di mana bukan hanya DTKS saja, nanti yang ada di DTSEN itu. Akan tetapi data yang lain seperti data P3KE atau hasil Reksosek itu nanti akan diintegrasikan, akan disinkronisasikan dengan data DTKS. Nah, jadi siap-siap saja nanti ya. Mungkin mulai mau tahap 2 mungkin ya. Nanti akan ada verifikasi dan validasi lagi. Atau mungkin ada KPM yang ketahuan itu sudah meningkat kesejahteraannya atau sudah kaya. Nah, itu akan diverifikasi dan validasi. Ingat ya, bansos itu jangan sampai jadi sebuah kecanduan untuk Anda. Bantuan itu setiap saat itu bisa terhenti, apalagi yang sudah sejahtera. Ini jangan sampai keberatan diputus nanti bansosnya. Jangan sampai mungkin teriak-teriak ya, nggak rela bansosnya diputus padahal sudah kaya, sudah sejahtera. Nah, itu nggak boleh ya, nggak boleh seperti itu. Kasihan masyarakat lain yang membutuhkan bantuan yang memang mungkin ekonominya itu lebih parah dari Anda ya. Jadi jangan egois sendiri ya, karena bantuan ini harus tepat sasaran kepada masyarakat yang memang tidak mampu. Bagi yang sudah mulai ekonominya membaik ya, dan mungkin sudah lama mendapatkan bansosnya, ya segera untuk graduasi. Dengan cara apa? Ya manfaatkan bantuan itu sebaik-baiknya. Misal ya, menyisihkan uang bantuan untuk modal usaha. Jadi nanti graduasi itu nanti bisa ada usaha yang sudah dilakukan oleh KPM itu. Jadi nggak ketergantungan terhadap bansos. Bansos ini tidak selamanya. Intinya di situ ya. Nah, jadi itu. Kemudian hari ini ada salah satu bansos yang positif cair. Nah, itu bukan PKH dan bukan BPNT ya. Hari ini ada yang mengabarkan pencairan ya di salah satu bank penyalur yakni Bank BRI, yakni bantuan program Indonesia Pintar. Dan untuk PIP atau program Indonesia Pintar ini untuk periode tahun 2024 kemarin, yang mungkin orang tersebut atau peserta didik tersebut baru melakukan aktivasi dan baru cair di bulan Januari 2025 ini. Kalau PIP 2025 ini belum ada yang cair ya untuk tahap 1. Nah, kemudian untuk hasil cek saldo di kartu KKS hari ini. Nah, di KKS BNI ini biasanya ada yang mencoba ngecek setiap hari dan itu di-upload biasanya ya. Dan itu ternyata hari ini tanggal 21 Januari saldonya masih Rp0 ya, belum ada saldo masuk.
Karena apa? Kalau disinkronkan dengan status terkini di SIG-NG ya, untuk PKH atau BPNT tahap 1 mulai Agustus Januari 2025 ini masih belum muncul ya untuk periodenya. Jadi jangan dicek dulu ya semuanya. Kalau mungkin ada yang mengabarkan ada saldo masuk atau cair di kartu KKS di minggu-minggu ini mungkin. Nah, itu berarti PKH dan BPNT untuk tahap periode 2024 kemarin atau akhir tahun 2024 kemarin. Karena untuk tahap 1 2025 ini belum muncul sama sekali. Nah, untuk bansos yang lain juga masih menunggu seperti beras 10 kg yang rencana akan diperpanjang ya. Tapi ini kayaknya belum ada yang tersalurkan di semua daerah, jadi mungkin menunggu datanya dikelola dulu mungkin ya. Dan BLT subsidi BBM ini juga masih menunggu datanya ya, karena ada perbaikan-perbaikan juga. Dan itu belum diumumkan resmi juga ya oleh pemerintah. Jadi nanti menunggu dan semoga bisa segera terrealisasi. Demikian info dari saya, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.